Diajak ngobrol udah teler-teler. Rambutnya aja saya pegang begini aja, itu bisa lepas rambutnya, udah penumpukan racun kan. Masa udah sakit secara fisik kayak gitu masih disisa lagi secara mental? Apakah ini ada dugaan konspirasi pembunuhan Alvin Lim secara diam-diam? Ada orang yang mau membunuh papi aku di penjara. Pengen dia biar mati perlahan-lahan. Kalau nggak segera dibantu ini 1-2 minggu lagi bisa lewat. Aku nggak rela lah, masa papi aku meninggal di tangan oknum. Seolah-olah belum cukup gitu dengan Alvin Lim masuk. Ini nggak cukup, kamu orang ini harus mati. Harus mati. Iya. Emang setan semua itu. Disempet di foto-foto, papi aku lagi di dalam. Ada suruhan buat si orang itu, katanya orang suruh itu apa-apain. narapidana juga? Iya, Mantau. 3, 2, 1, close the hordeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia di LBU, Lembaga Bantuan UIA. Oke, kita bersama Kate dan juga Vio, istri dari Alvin Lim dan juga anak dari Alvin Lim. Ini ada artikel yang saya bacakan. 6 bulan di penjara, Alvin Lim divonis gagal ginjal kronis. Istri keluhkan rumah sakit. Keluarga bilang ada intelijen bermain agar Alvin Lim mati di penjara. Nah, kebetulan nih kalian berdua datang ke sini malam ini, tapi saya juga baru tadi pagi ngelihat tulisan di postangsel.com. Mantan Menteri Dahlan Iskan soroti pemerintah terhadap penanganan pengacara Alvin Lim yang sedang sakit parah di dalam lapas. Tapi sekarang udah nggak bisa dibuka lagi beritanya. Tadi saya mau baca, udah nggak bisa dibuka nih, padahal masih ada linknya nih. Oke. Sebetulnya gimana nih? Keadaannya Alvin Lim benar-benar lagi sakit apa cuma berita doang nih? Beneran lagi sakit ini. Jadi kondisinya memang sakit. Ini saya bawa nih hasil labnya. Jadi dokter nih bilang Alvin Lim udah kena chronic kidney disease atau gagal ginjal stadium 5. Stadium 5 itu stadium akhir, nggak ada lagi stadium 6. Berarti harus sudah cuci darah dong? Sudah harus cuci darah. Nah, cuci darah nggak sekarang? Enggak. Dipersulit. Susah sekali untuk mau dapatkan layanan ke rumah sakit. Kalau udah stadium 5 udah kayak begitu berarti racun-racunnya udah banyak dong. Iya. Yang harusnya si ginjal kan fungsinya menyaring racun dan segala macam. Iya. Udah banyak sekarang. Kondisinya juga kalau secara penampakannya juga udah apatis gitu. Kalau kayak kita kan normal masih bisa ngobrol. Kalau ini enggak. Iya. Diajak ngobrol udah teler-teler begitu. Terus nanti makan muntah. Iya. Terus Rambutnya rambutnya aja saya pegang begini aja itu bisa lepas rambutnya loh, cuma dipegang. Terus badan semua bintik-bintik, terus gatel katanya, ada penumpukan racun kan soalnya. Terus kayak misalnya betis nih, kita kan masih bisa dipencet, ada empuk-empuk. Keras. Nah ini keras. Cek darahnya gimana? Cek darah ini hasilnya? GFR udah 5, normalnya di atas 100 harusnya kan? Harusnya iya di atas 90. Iya, di atas 90 ya. Ini udah turun lagi, kemarin dicek 7, sekarang udah 5. Oke. Terus GFR-nya, fungsi ginjal. Terus kayak ureum nih udah tinggi banget 165. Normalnya cuma sampai 43 maksimum. Kreatinin? Ureum 165. Oke, jadi ini tuh sakit ginjal stadium 5 ini baru ketahuannya kapan nih? Ini sebenarnya ketahuan udah udah sebulan 2 bulan yang lalu lah kurang lebih ya. Iya. 2 belum terlalu lama. 2 bulan lalu. Udah separah ini? Maksudnya nggak ada penanganan? Setahu saya ya, biar gimana pun narapidana atau ya narapidana yang dalam penjara saat dia sakit dan butuh perawatan harusnya ya harus dirawat, bener nggak? Harusnya. Kenapa nggak dirawat? Nah itu dia, saya juga nggak tahu ada apa di balik ini semua karena dari lapas kan udah bawa ke rumah sakit, dibawalah ke RSCM. Nah RSCM ini dibawa ke RSCM. RSCM kan udah bilang pasang selang jantung. Dari dokter udah kasih surat pengantar rawat, ya udah ini dirawat aja. Udah tinggal tunggu kamar sebenarnya untuk dirawat, untuk operasi. Oke, ke dokter spesialis apa? Spesialis ginjal hipertensi sama dokter bedah. Siapa itu? Dokter Pringgo sama dokter Alex. Di RSCM apa? RSCM Kencana. Dokternya nggak masalah, dua-duanya sudah bilang, ya udah ini harus cuci darah. Dikasihlah itu surat pengantar rawat ke admission. Nah, dokter udah memberikan itu ya? Udah, dari dokter sudah menjalankan tugasnya dengan benar. Udah. Yang saya heran dari admission, kenapa ini kan waktu itu terakhir tanggal 20 ya, dia bilang oke, waiting list ya, nomor 11 antriannya. Saya tanya dong besok-besokannya, ini waiting list sudah nomor berapa? Masih belum gerak mbak, masih belum gerak. Setiap kali ditelepon jawabnya nggak jelas. Saya chat, ini antrian udah nomor berapa ya? Siapa nelpon ini? Saya nelpon ke RSCM langsung. Oke. Terus WhatsApp juga kan mereka ada admission RSCM Kencana. Saya chat,
Hari ini dibalas baru besok, hari ini di WhatsApp baru besok baru dijawab. Itu pun nggak jelas. Saya banyak kenal sama RSCM Kencana, saya Iya, tanya ini- ada kamar apa enggak gitu ya. Iya, boleh. Terus Dibilangnya nggak ada kamar. dibilangnya nggak ada kamar. Terus yang saya heran juga sempat kayak gini loh. Untuk dibawa ke lapas kan harus ada surat izin dari lapas. Nah, sementara lapas urusin izin, saya kan nanya dulu kalau bisa ya saya tahu RSCM penuh terus gitu, kalau bisa dimasukin dulu gitu kan, biar nanti pas begitu datang lebih cepet gitu loh. Iya. Saya ketemu sama staf yang di bawah, ada bilang kayak gini, aduh banyak mbak ini juga ada satu pejabat yang mau dimasukin namanya. Loh, itu awal saya belum tahu ada begini-begini ya. Itu awal kita belum tahu ini kita dipersulit. Oh, kenapa bisa bilang dipersulit? Karena masa antrian hari tanggal 20 nomor 11. Oh, tanggal 20 dapat nomor 11 nih. Iya. Waiting list. Ditelepon susah sampai akhirnya tanggal 23 saya Harus datang. turun dong, harus Saya turun dong, antriannya dong. datang langsung ke RSCM Iya. ngecek. Ini antrian keberapa? Masih nggak gerak, Bu. Sorry, belum gerak. Masih sama Artinya gimana? belum ada orang yang keluar nih. Iya, saya cek dong ke atas ke ruang rawat. Saya tanya, Mbak, Sus, ini emang selama 3 hari ini emang nggak ada pergerakan pasien keluar masuk rumah sakit? Oh enggak kok, ini hari ini kita kan waktu itu siang-siang kalau nggak salah. Ini aja udah ada 2 pasien baru masuk. Cuman kalau untuk ngaturin siapa masuk siapa keluar bukan wewenang kami. Kami Iya, nerimain betul, aja betul. dan mau masuk dari bawah, mau keluar dari dokter Iya, gitu iya. kan, bukan wewenang mereka. Saya cek lagi ke bawah. Iya Bu, ini antriannya jadi ke-15 ya. Loh, naik. Iya. Jadi ada yang nyelak dong. Saya nggak tahu, katanya nggak dimasukin di waiting listnya. Padahal waktu bilang waiting list itu udah PCR dulu aja. Terus sampai kita udah PCR dong untuk Ya, sambil karena nungguin syaratnya itu. harus PCR Iya, dulu. udah PCR dulu aja. Nah sekarang diteleponin nggak jelas, tahu-tahu antrian ke-15. Setelah itu kan saya, lah ini gimana? Mana ada yang bisa saya temuin nggak? Waktu itu nggak ada orang posisinya. Nggak ada orang, saya akhirnya cuma diketemuin sama duty manager. Duty manajernya itu nurse ICU waktu itu. Dia bukan manajer yang benar-benar posisinya manajer ya, cuman mungkin dititipin aja untuk harian gitu, yang kalau misalnya sewaktu-waktu pejabatnya pergi gitu kan, misalnya malam hari nggak ada ya duty manager itu yang ketemuin. Duty manajernya bilang, ini kalau misalnya memang sudah ada rencana tindakan harusnya memang diutamakan, diprioritaskan. Coba nanti besok saya ngomong dulu ya sama tim dan sama atasan saya, dia bilang gitu kan. Ditunggulah sampai besok. Kan sebelumnya duty manajernya itu bilang biar diprioritaskan kan. Asumsinya kan diusahakan supaya dapat kamar. Ya. Ternyata tapi besok paginya yang saya dengar kabarnya disuruh ke dokter bedah lagi. Loh, saya udah ke dokter Alvin udah ke dokter bedah 2 kali. Dokternya udah bilang Ada surat rujukan untuk dirawat. sudah hal yang sama. Sekarang disuruh mengulang lagi ke dokter, itu mau buat apa lagi? Ya karena dipersulit tuh. Yang dengar yang Pak Takala bilang itu. Iya, Iya, katanya ada kita sempat Intal Jamintal nelfon direktur RSCM. Kata siapa? Kenapa? Apanya? Kata siapa? Kata Pak Takala. Pak Itu Takala siapa waktu itu aku lagi besukan kan sama Tante Pio. Terus Pak ada Takala ini siapa? itu anak buahnya wakil menteri pedesaan. Anak Oke. buahnya. Oke. Pak Takala itu lagi besukan. Terus di situ dia ngebesuk orang lain, cuman kita ngobrol-ngobrol kan. Terus Pak Takala itu bilang ada Jamintal yang Jamintal nelfon direktur RSCM ada apa? Ya Pesanan lah pesanan, supaya iya. bahwa Nempel biar Alvin itu nggak dapat perawatan. iya biar disusahin aja. Oke, Iya, bisa dipercaya apa nggak nih? Jadi cuma katanya doang. Nih sekarang ya, awalnya saya juga skeptis kan, Iya, kayak awalnya. ini bener nggak sih? Tapi kenyataannya di lapangan kayak Iya, begitu. begitu. Dan lagi ini pas pertama kali cek ke dokter ya, ini sekarang posisinya udah Ya. dokter kedua. Dokter pertamanya itu saya juga bingung, ini kenapa dokternya begini kok ditanyain nggak Ya. helpful Ya. gitu loh. Cuman tapi pertanyaannya apa hubungannya Menteri Pedesaan sama ya dia punya koneksi, Iya, kan- punya informasi Iya. sih. Begitu katanya. cuman cerita gitu Iya ya? ceritanya. Saya pun skeptis Iya, awalnya, iya, tapi ketika lihat ini semua begini, ini nggak mungkin gitu kan ya. iya awalnya Iya. saya masih itu Cuma mah ngomongan iya doang. isu-isu doang Iya. kali. Lah ternyata yang saya hadapi di lapangan bener. begitu. Makanya itu semua jadi masuk akal. Pas pertama kali Alvin Lim diperiksa juga kan waktu itu belum inkrah, masih sama kejaksaan. Iya. Dibawalah ke dokter ginjal yang pertama kali Iya. kan. Dokternya juga nggak helpful. Saya tanya, ini gimana sih dok? Maksudnya opsi treatmentnya apa aja? Cuci darah, transplant, gimana gitu? Sesuai kondisi pasiennya tuh gimana? Kan saya mau tahu juga kan dari sudut pandang dokter gimana.
itu dokternya juga malah udah pokoknya kamu ikutin aja, terus ngelihat ke kami tuh kayak jijik gitu pandangannya gitu loh. Saya nggak tahu itu dikasih tahu, di ngomong-ngomongin. Iya, dokter RSCM yang pertama ya. Terus makanya dari itu udahlah kita ganti aja, ini sama sekali nggak membantu gitu loh. Mau masa pasien mau operasi tapi nggak dijelasin gitu. Ini kenapanya tuh. Ini harus di rumah sakit pemerintah berarti? Iya, makanya mau minta izin ke swasta aja kalau misalnya di pemerintah dipersulit. Kita lagi tunggu minta izin ke lapas sih, karena tapi kalau saya pribadi pengalaman saya di RSCM Kencana itu bagus. Seharusnya karena bagus. Saya sama Prof Yamin ya Trit ya. Terus habis itu orang tua saya juga di RSCM Kencana selama ini oke, makanya saya banyak kenal nih, makanya saya boleh kayak besok coba cross check nih kan. Silakan. Ini pun kita yang dokter sekarang ya, satu kan dokter Alex, satu dokter Pringgo. Ini pun kita dua-duanya sih udah cocok. Cuman kita nggak tahu apakah dokternya udah kasih rujukan udah oke. Tapi kenapa kok sampai sekarang belum dapat kamar dan antriannya segitu-segitu aja, malah terakhir malah naik antriannya gitu ya. Jadi kita menduga apakah ini ada dugaan konspirasi pembunuhan Alvin Lim secara diam-diam. Konspirasi pembunuhan Alvin secara diam-diam. Iya. Oleh siapa untuk Nah itu saya nggak tahu lah siapa, tapi siapapun yang di situ itu benar-benar mereka tuh penjahat dan setan itu semua. Iya. Masa udah sakit secara fisik kayak gitu masih disiksa lagi secara mental? Apa penyidik Mabes masih mau paksa apa ya? Apa hubungannya sama penyidik Mabes, kan udah di penjara nih? Enggak, ini yang laporan 1 sampai 5 laporan. Dia penyidik Mabes masih maksa buat pemeriksaan BAP. Padahal yang baru pemeriksaan. Iya, padahal kan udah sakit kayak gitu kan. Terus udah dikasih rekam medis juga, tapi masih maksa terus bilang kapan sembuh. Ya mana tahu. Lapor kejaksaan. Jaksa yang 185 laporan. Oh, yang waktu itu yang banyak jaksa yang semua jaksa Sabang sampai Merauke laporin Alvin Lim semua itu mau dijalanin. Iya, mau dijalanin. Tanya terus kapan sembuh. Jadi Alvin Lim selain di dalam susah mendapatkan pelayanan kesehatan, dipersulit itu sama oknum rumah sakit. Yang kedua, mau diperiksa terus yang LP 185 laporan ini, padahal lagi sakit ya. Terus abis itu setiap 2 minggu sekali disidak terus di dalam kamar. Alvin Lim aja yang disidak. Dicurigai ada laptop dan handphone di dalamnya. Lapas dapat saya nggak salahin lapas dapat aduan dari orang lain. Cuman kan disidaknya semuanya apa Alvin Lim aja? Alvin Lim aja. Loh, masa nggak adil dong? Iya. Cuma Alvin Lim aja apa semua nih? Alvin Lim aja. Karena ada aduan terhadap Alvin Lim. Iya, dari luar. Disidak setiap seminggu 2 kali. Ada nggak dapat laptop sama? Enggak. Nah. Gimana mau pakai laptop dan handphone lagi? Udah ngomong aja udah diajak ngomongnya udah teler. Iya, udah katanya bangun aja susah. Kok bisa teler? Dari karena sakit itu. ureumnya racunnya di badan kan udah banyak, fungsi ginjalnya kurang, jadi udah sampai segitu parahnya tidak ada tindakan apapun dari lapas atau yang terkait untuk bawa dia ke rumah sakit. Lapas mau bawa ke rumah sakit, tapi kan kita dari rumah sakit harus rawat inap dulu. Rumah sakitnya susah sekali ini. Iya, makanya. Tidak ada tindak lanjut atau turut campur dari lapas untuk cari juga mereka gitu? Makanya ini kita lagi minta tolong ke lapas supaya ke swasta aja. Iya, ke swasta aja. Toh di sebelahnya Alvin Lim kan, tetangganya Alvin Lim yang tetangga di dalam lapas kan ada namanya Haji Samuel, Pak Haji Samuel, dia kan juga berobat ke rumah sakit swasta tuh. Iya. Nah makanya ini kita lagi mau itu bisa, sebelahnya bisa? Itu bisa. Nah berarti ada perlakuan yang tidak adil loh. Ya saya... Nah kecuali misalnya emang nggak bisa ke swasta, harusnya semuanya nggak boleh dong. Ini karena saya juga nggak tahu, boleh apa nggak saya juga nggak ngerti, saya orang awam. Pertama kali dibilangnya ke rumah sakit pemerintah. Iya. Cuman saya nggak tahu ternyata kan ada yang ke swasta, makanya kita minta mau ke swasta juga tolong. Sebetulnya berarti boleh, kalau di sebelah ada berarti harusnya boleh. Iya, makanya lagi minta ini. Oke. Terakhir ketemu sama Alvin Lim kapan? Tadi sih. Mau ngobrol apa? Ya, lebih ke kondisi badannya sih gimana. Apa, bicara apa dia? Ya dia bilang katanya di dalam bangun aja susah. Kadang kayak baca buku KUHP gitu-gitu udah kayak gitu. Terus biasa kan kata dia kan pikiran yang ngontrol badan kan, kayak jangan ngantuk gitu kan. Tapi ini udah badan yang ngontrol pikiran, jadi dia bisa tiba-tiba langsung tidur gitu. Udah kayak kesadarannya tuh udah parah. Mau bangun susah, kaki kram. Kakinya kram. Iya, tadi berdiri aja udah agak goyang. Megang jalan naik tangga aja udah harus pegangan gini-gini gitu. Makan muntah. Udah parah, muntah. Udah sampai kayak gitu? Iya. Tuh, stadium 5 tuh harusnya udah cuci darah dong ya? Iya, harusnya. Makanya. Saya pernah nonton kemarin di YouTube-nya, siapa yang bahas ya. Jadi pagi itu orang itu dapat hasil lab di FR5, itu malamnya langsung dokternya suruh segera dipasang akses cuci darah untuk cuci darah segera. Ini
ini udah dari tanggal berapa ini? Dicek GFR 5 udah dari tanggal 14 Maret. Sampai hari ini. Iya, makanya belum. udah sampai 1 bulan. Iya. Oke. Nah, Alfilm pernah cerita apa lagi? Mungkin ada apa perlakuan yang pernah dia terima di penjara atau mungkin apa itu? Cuma di penjara. Kalau pasnya sih ya baik-baik aja sebenarnya di dalam udah boleh. Cuman emang banyak serangan dari luar. Serangan dari luar sih. Contohnya? Ya tadi yang Itu laporan banyak salah surat satu kaleng laporan, laporin apa? surat aduan dari luar bilang ada laptop, dibawain laptop. Kan jadi setiap malam disidak tiba-tiba bangun kaget gitu kan. Terus udah gitu masih dipaksa buat periksa BAP, ditanya kapan sembuh, fasilitas aja nggak dikasih, kapan bisa sembuh. Sama ada lagi, itu tuh apa, lagi di dalam, terus ada disempet di foto-foto, papi aku lagi di dalam, terus Siapa ada yang orang, Ada orang lah, orang suruhan. Ya kita tahu ada gimana sih? Enggak, ini orang narapidana juga yang moto apa? narapidana juga ada suruhan buat si orang itu katanya orang suruh itu narapidana juga? Iya, mantau. Loh, gimana cara jadi bisa megang foto? Kan nggak boleh. Makanya saya juga nggak tahu, tapi ada Jadi, pernah ada tersebar fotonya Alvin Lim di dalam. Penjara. Siapa yang iya. foto tuh? Anak buahnya siapa sih? Itu apa sih? Kayak dibilang gangster bukan? Mafia. Tapi, mafia bukan, tapi apa sih yang kayak yang biasa ini mata elang itu? Organisasi, bukan organisasi. Buahnya katanya. Oke, saya tahu. Iya, tapi disuruh sama orang, tapi nya nggak tahu. Ya. Setelah tahu, dia nggak boleh. Akhirnya bukan diproses sih, ditegur juga sama dia. Dimarahin. Kita dengar gini-gini gitu. Jadi anak buahnya ini yang nyuruh adalah siapa? Orang lain suruh buat apa-apain papi aku. Kepentingannya apa? Nah itu. Apa Udah tahu belum siapa yang nyuruh? doang. Yang nyuruh belum sih, tapi orang yang nggak tahu sih. Ya. Tapi ya musuhnya banyak ya, kita ya bisa siapa Ya pasti antara banyak orang mereka yang lah. masuk sama papi kamu lah. Iya, pastilah. Secara papi kamu tuh kan orangnya ya terlepas dari apapun kesalahan ya. Setiap dia kan sekarang di penjara narapidana pasti atas kesalahan tertentu ya. Tapi di luar itu kan tindak tanduknya Alvin Lim selama ini yang sangat berani ya. Ini sampai Dahlan Iskan menulis bahwa nih ya, mantan Menteri Dahlan Iskan soroti pemerintah terhadap penanganan pengacara Alvin Lim yang sedang sakit parah di dalam lapas. Dahlan Iskan sebut Alvin Lim sebagai pengacara yang paling berani menghajar oknum kepolisian dan kejaksaan. Berhasil menunjukkan kebenaran dari perjuangannya. Selain berhasil membuat kepolisian dan pemerintah gerah dengan lepasnya Henry Surya, yang kasus dan modusnya korup lepasnya Henry Surya dibongkar oleh Alvin Lim. Oke, tapi Henry Surya kemarin sekarang kan udah ditangkap lagi. Oke. Nah, intinya banyak yang gerah nih intinya sama papi kamu. Terlepas dari apapun yang dilakukan papi kamu sampai di penjara sekarang ya. Nah, terus ini ada lagi nih berita. Kita nggak tahu nih, ini berita ya dari Pojok 1. Natalia Rusli disebut sosok di balik kriminalisasi Alvin Lim hingga masuk penjara. Ini apa? Natalia Rusli di balik kriminalisasi Alvin Lim katanya. Ya Natalia Rusli kan ya Dia kan juga salah berseberangan satu juga. yang Cuma yang musuhnya Alvin Lim bukan Natalia Rusli aja sih ya, dia salah satunya juga. Natalia Rusli juga kemarin baru ditangkap kan? Iya, dia kan dia merapat sama musuhnya Alvin Lim kan. Siapa? Raja Sabta Oktohari. Oke. Itu kan juga lagi kita perangin kan. Jadi ya musuhnya Alvin Lim banyak. Ya gitu. Kalau dia ada koneksinya dengan Raja Sabta Oktohari kan, dia kuasa hukumnya Raja Sabta Oktohari yang saya tahu kan. Tapi Natalia Rusli ini kan baru terakhir ditangkap ya? Iya. Setelah dia DPO lama ya. Iya. Nah, sekarang coba tolong jawab saya soal ini nih. Keluarga bilang ada intelijen bermain agar Alvin Lim mati di penjara. Itu yang nyuruh, yang tadi kata, yang aku bilang anak buahnya itu yang namanya Pak Takal itu, dia bilang kan dia cerita ada oknum lah nyuruh intelnya untuk kontakin dirut RSCM supaya udahlah dipersulit aja ini, biar nggak usah dapat perawatan, udah ditolak gitu. Oke. Walaupun saya terus terang nggak percaya yang kok sampai begitu gitu itu. Jadi mudah-mudahan ini cuman berita hoax aja. Saya gitu. pun nggak percaya awalnya, saya pun nggak percaya. Tapi kenapa begini? Kenapa? Iya. Ini namanya pelanggaran hak asasi manusia. Ini nggak di apa? Nah, setuju. Kalau masalah hak asasi manusia setuju. Saya adalah orang yang termasuk memperjuangkan bagaimana hak asasi manusia harus ditegakkan di negara ini. Jadi inilah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana hak asasi manusia harus benar-benar berdiri tegak di negara kita ini. Kalau enggak, hukum bisa dipermainkan, hukum bisa diobrak-abrik,
mau dibawa kemana negara kita dan kasihan anak cucu kita. Iya, kita bahkan udah suratin ke Komnas HAM sama Presiden, tapi nggak ada respon. Nggak ada respon. Coba Komnas HAM, ketua Komnas HAM nih teman saya kuliah nih, Ibu Adnike, tolong dilihat Bu, ya kan? Ayo laksanakan tugas Anda dengan baik. Saya biar teman saya juga, saya tetap kritis kok, ya. Saya don't care sama begini-begini, karena ini tugas kita bersama Bu Adnike ya. Iya. Oke. Terus, abis itu apa yang akan kalian lakukan? Ya kita minta ke Kalapas sih buat bisa kasih izin biar ke rumah sakit swasta aja gitu, biar papi aku bisa dapat perawatan. Kata dia sih dia rela mati demi Indonesia gimana, tapi ya aku nggak rela lah, masa papi aku meninggal di tangan oknum yang mau apa-apain dia. Kan ya gimana ya, dia bukan pahlawan bagi aku dan keluarga juga, tapi udah banyak bagi ribuan masyarakat di sana. Itu nanti kalau misalnya papi aku amit-amit lewat, itu gimana nasib masyarakat tuh, ribuan korban investasi bodong yang ditangani nama papi aku. Gimana karyawan-karyawan LQ firmanya yang ditopang sama papi aku. Itu aja banyak orang yang di grup chat itu Tan. Banyak Ini kalau sampai Alvin Lim kenapa-kenapa, ini klien ribuan klien yang dipegang sama Alvin Lim dan tim LQ soal investasi bodong, ini mau gimana nasibnya? Adakah lawyer di luar sana, bukannya mau sombong ya, tapi sejauh ini cuman Alvin Lim aja yang koar-koar teriak-teriak sampai resiko akhirnya dimasukin. Jujur aja gitu loh, saya pribadi sebagai keluarga ketika Alvin Lim masuk, karena semua drama ini saya masih ya udahlah gitu, ini tuh gimana lagi gitu loh, dia begini tuh karena perjuangin sesuatu buat kebaikan Indonesia gitu. Tapi ketika dia sakit terus dipersulit dan kok kesannya kayak seperti mau bunuh pelan-pelan gitu loh. Wah, ini nggak bisa lagi sih. Ini minta tolong deh kepada semua orang yang di sana yang bisa punya power gitu loh. Karena jangan jauh-jauh, itu aja yang di rumah sakit aja bilang ini juga ada mau pejabat yang mau dimasukin gitu loh. Apakah untuk masuk ke rumah sakit untuk dapat akses layanan kesehatan itu harus punya backingan orang kuat? Kalau orang-orang yang biasa seperti Alvin Lim gitu, dibiarin mati aja begitu aja nggak bisa. Dia ngebantu banyak orang, bukannya dibantu juga pas lagi sakit, tapi malah dimusuhin. Gimana nasibnya klien ribuan investasi bodong ini? Karena ya kita semua tahu lah, di sini cuman Alvin Lim aja yang berani koar-koar. Gimana nasibnya tim LQ yang karyawan kita ada berapa banyak kita hidupi orang gitu loh, pekerjakan orang-orang itu. Dan gimana juga nasibnya si Cat ini, anak ini gitu loh, kalau sampai Alvin Lim kok gimana ya, kayak air susu dibalas air tuba gitu loh. Apa yang Alvin Lim lakukan itu untuk kebaikan bangsa ini yang semua dia bikin yang bangsa ini maju juga. Yang dia beritakan semuanya terbukti benar kan ujung-ujungnya. Tapi kenapa masih di Makanya saya juga bingung waktu Henry Surya tiba-tiba bebas tuh. Kan saya juga heran sebetulnya, tapi akhirnya untung gitu kan. Karena masih ada orang-orang yang peduli gitu kan, termasuk saya juga, termasuk kita. Akhirnya masuk lagi gitu kan. Tapi kenapa sih masih viral dulu? Kenapa mesti ada orang penting yang ngomong dulu gitu? Gitu kan. Nah, berarti harus dicari tahu juga kenapa bisa bebas, itu harus ditelusurin tuh kemarin. Jangan jual berdiri di situ, bener nggak? Iya kan? Makanya. Nah, Pak sekarang gini aja. Terakhir, kamu mau ngomong apa sama ya siapapun mungkin yang di hati kamu, keluarin aja. Ya aku gimana ya? Ya kayak yang tadi aku bilang, papi aku udah rela mati, dia bilang buat Indonesia. Tapi ya akunya nggak rela. Masa aku kehilangan papi aku cuman gara-gara oknum? Kan semua yang papi aku lakuin dari dulu itu tuh selalu gimana ya? Sebenarnya menurut aku memang terlalu idealis. Tapi ya mau gimana lagi nih negara kayak gini? Kenapa buat dapat perawatan aja susah? Gini deh, kalau misalnya emang karena tahanan dan harus dipenjara, ya udah dipenjara. Tapi kan ini orang lagi sakit. Kita pandanglah hak asasi manusia. Ada di Undang-Undang 28A itu bilang apa? Semua orang berhak hidup, berhak mempertahankan kehidupannya. Jadi kalau misalnya emang harus ditahan, ya bisa lah, ini kan lagi sakit. Dimasukin ke rumah sakit dulu lah biar sembuh, biar netral, biar sehat. Nah, udah gitu ya udah boleh masukin ke penjara lagi, tahanan lagi. Tapi setidaknya ya bantulah. Ini udah menyangkut nyawa loh. Kalau nggak segera dibantu, ini 1-2 minggu lagi bisa lewat yang temennya sepenjara aja. Iya, di sana sempat ada juga yang gagal ginjal juga. Cuci darah 2 bulan terus lewat. Ya kita juga kan sebagai keluarga gimana khawatir. Gitu? Ya orang sakit
tempatnya bukan di lapas, karena di lapas ya gimana pun juga bukan pelayanan kesehatan, tapi tempatnya di rumah sakit. Ini kita mau ke rumah sakit aja dipersulit routinnya, padahal cuci darah loh. Ya gimana ya? Ya untuk nyawa aja gitu loh. Yang bilang sakit pun dokternya mereka gitu loh. Jadi yang kemarin-kemarin bilang Alvin Lim sakit bohongan, coba aja lihat, ada kok Alvin Lim track recordnya di rumah sakit. Ini ada yang kardiomegali lah, udah pembesaran jantung, GFR cuma 5. Bukan gagal ginjal doang, gagal jantung, diabetes, hipertensi, kolesterol, paru-paru basah, apalagi? Udah penuh, bukan cairan di paru-paru. Intinya tetap tidak mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kalau kayak gini misalnya, ada orang yang mau membunuh papi aku di penjara. Pengen dia biar mati perlahan-lahan. Iya, udah fisiknya begitu, mau di push lagi di mentalnya biar udah gitu. Itu kan iya memang banyak serangan secara mental, kamar disidak, LP masih diperiksa. Seolah-olah belum cukup gitu dengan Alvin Lim masuk. Kan mereka mungkin maunya Alvin Lim masuk supaya bungkam. Ini nggak cukup bungkam, ini orang ini harus mati. Harus mati. Iya. Seolah-olah begitu. Iya. Setan semua itu orang-orang di sana. Tenang ya. Oke. Kita percayakan bahwa mungkin setelah podcast ini ada sesuatu. Semoga, karena harus viral dulu baru ya bisa dapat At least gini ya pokoknya. Apapun yang dilakukan narapidana, kesalahan apa yang dibuat oleh orang sehingga dimasuk penjara, termasuk Alvin Lim di penjara, itu tidak membuat dia kehilangan hak asasinya sebagai manusia untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan saat dia sakit. Iya kan? Semua punya hak yang sama. Ya, tapi sekarang bahkan nggak dipandang. Nah, ya makanya justru ini yang harus diluruskan, itu kata kuncinya. Ya, semoga setelah ini ada tindak lanjut, ya, ada titik terang. Iya, semoga. Oke. Dan dari Vio terakhir ada mau ngomong sesuatu mungkin? Ya, saya minta tolong lah untuk yang pemegang-pemegang jabatan di sana ya. Cobalah lebih bijak lagi gitu loh. Ini tuh orang sakit gitu. Kenapa sih harus orang yang punya backingan pejabat, orang penting yang bisa diprioritaskan untuk dapat kesehatan gitu loh. Iya. Kalau pejabat bisa nyelipin diri, berarti dia juga bisa nyuruh orang buat nggak dirawat. Iya, inilah makanya kenapa orang-orang Indonesia lebih prefer berobat keluar, karena ya kita sendiri udah mengalami gitu, merasakan ini dibawa ke rumah sakit lah. Ini ada apa sih sama rumah sakit, saya bingung. Iya. Enaknya tuh jadi pejabat, bisa dapat prioritas. Ya, nanti kalau saya jadi pejabat, saya jadi anggota DPR RI, saya tetap pejabat yang tetap merakyat, tenang aja. Ya, Surya Utama tetap rakyat. Ya, karena saya nggak gila-gila hormat orangnya. Ya. Bener nggak? Perjuangan rakyat ya, Mas. Iya dong. Perjuangan pejabat. Justru kalau pejabat yang tiba-tiba dari bukan siapa-siapa jadi pejabat, nih itu yang bertanyakan, biasanya gila-gila hormat yang gitu ya kan. Kalau kita mau ngapain lagi dihormat-hormatin? Udah biasa dihormatin ya kan. Apa? Iya, gue biasa dihormatin kalau sama anak buah gue, kalau pada minta kasbon kan udah hormat ke gue kan. Betulan. Iya kan. Jadi kalau Surya Utama jadi anggota DPR RI lo pada milih ya? Ya iya. Enggak lah. Aku enggak. Gede. Apa? Gue di Pondok Gede. Gue di Depok. Oh iya, lo ya beda tempat ya. Makanya lo pindah ke Jakarta Selatan, ke Jakarta Pusat, ke luar negeri tuh. Oke. Ya udah, pokoknya intinya kita lihat apa yang terjadi setelah ini. Iya, semoga bisa dapat kamar terus langsung cuci darah lah. Insya Allah bisa. Iya. Ya, yang penting keselamatannya aja dulu, nyawanya. Itu hak asasi tetap perlu ditegakkan. Semua orang memiliki hak yang sama. Mau narapidana, mau orang biasa, mau pejabat, semua sama. Tidak ada harus yang dibeda-bedakan. Ya, kalau memang benar ada orang yang bermain, itu juga harus ditelusuri. Apa kepentingannya? Oke. Terima kasih, Kat. Terima kasih, Mbak Vio. Terima kasih, Mas Uya. Sehat selalu, ya. Dan kasih komen, ya. Surya Utama pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu?